Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidin Maharung Sarapil. Sekarang saya akan menjelaskan tentang Islam dan dinamika politik kontemporer. Anyway, kontemporer itu artinya kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Kontemporer juga adalah tidak terkait oleh aturan-aturan zaman dulu atau berkembangnya sesuai zaman sekarang atau yang terpengaruh dampak modernisasi. Paradigma politik kontemporer. Politik pada era global telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Paradigma politik semacam itu dalam fakta historis berkecambah dalam dunia barat semenjak zaman Yunani kuno dan berkembangnya sampai dewasa ini. Secara ontologis, pemikiran politik barat disandarkan dan didominasi oleh pandangan monisme materialisme spesifik dari zaman modern abad ke-18 Masehi. Falsafah hidup yang berdasarkan pandangan tersebut telah melahirkan pola kehidupan atau peradaban kapitalisme, individualisme, dan kemudian bermula pada sistem politik positivisme. Sistem politik ini memandang spiritualitas dan moralitas sebagai suatu yang tidak ada korelasinya dengan ranah kehidupan dunia termasuk politik. Maka bagi politik positivisme, manusia ditempatkan sebagai makhluk material tanpa spiritual, berjasmani tanpa rohani. Islam dan demokrasi. Sumbangan agama dalam proses demokratisasi paling efektif adalah ketika organisasi agama bergerak dari luar negara di wilayah yang disebut civil society. Dalam kondisi seperti ini, pasukan agamis menjadi bagian dari kontrol terhadap negara daripada menjadi bagian dari power elite. Organisasi agama dalam masyarakat sivil membatasi kuasaan negara dan memperkuat balance of power yang diperlukan untuk sebuah masyarakat sivil dalam kerangka demokrasi. Adapun yang menjadi tesis utama dari pandangan Hefner bahwa semua masyarakat modern mengalami dilema struktural serupa bila dan ketika mereka menetapkan untuk melakukan demokratisasi. Pada sisi yang sama, dan ini merupakan paradoks utama globalisasi yang disebut demokratisasi ini, sumber daya kultural yang digunakan untuk mencapai demokrasi beragam dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Tidak ada jalan tunggal menuju demokratisasi, paling tidak yang spesifik yang diciptakan untuk semua zaman di barat. Demokratisasi baru berhasil yang diarahkan pada tujuan yang serupa jika ia secara aman didasarkan pada organisasi lokal dan makna-makna kultural. Bahkan di barat pun jalan ke demokrasi begitu beragam. Pemerintah lokal yang partisipatif dan jemaat potensial kota kecil yang dilihat sarjana Prancis Alexis de Tocqueville sebagai landasan kultural bagi demokrasi abad ke-19 di Amerika misalnya. Islam dan ruang publik. Agama dan masyarakat bagaikan ikan dan air, dua hal yang tak bisa dipisahkan. Keduanya lahir dan berkembang hampir bersamaan. Agama yang pada dasarnya adalah bangunan nilai-nilai yang dilandasi atau bersumber pada satu kepercayaan supernatural itu, kemudian menjadi norma-norma, adalah sumber kelahiran suatu masyarakat sebab norma-norma sebagai ketentuan tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan adalah pedoman perilaku orang seorang atau masyarakat. Karena itu, maka masyarakat membutuhkan norma-norma untuk bisa tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, norma-norma lahir untuk mengatur pergaulan antara sesama manusia dan antara manusia dan makhluk lainnya atau alam semesta yang merupakan lingkup hidup manusia. Pandangan Islam tentang multikulturalisme. Islam adalah agama universal yang menunjukkan tinggi
nilai-nilai kemanusiaan, persamaan hak, dan mengakui adanya keragaman latar belakang budaya dan kemajumukan. Multikultural menurut Islam adalah sebuah aturan Tuhan atau sunnatullah yang tidak akan berubah, juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Setiap orang akan menghadapi kemajumukan dimanapun dan dalam hal apapun. Ungkapan ini menggambarkan bahwa Islam sangat menghargai multikultural, karena Islam adalah agama yang dengan tegas mengakui perbedaan setiap individu untuk hidup bersama dan saling menghormati satu dengan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bermacam-macam perbedaan supaya bisa saling berinteraksi, mengenal antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa paradigma politik semacam itu dalam fakta historis berkecambah dari dunia barat semenjak zaman Yunani kuno dan berkembang sampai dewasa ini. Secara ontologis, pemikiran politik barat disandarkan dan didominasi oleh pandangan monisme materialisme spesifik dari zaman modern abad ke-18 Masehi. Model politik demokrasi tetap berpihak kepada manusia kuat dalam ekonomi, pemodal, atau berkapital, maka bagi manusia yang ratus kekuasaan akan tetap menjadi penghisap darah sama manusia dan sekaligus penghancur rakus kekuasaan, dan tetap menjadi penghisap darah sesama manusia dan sekaligus penghancur makhluk kesemestaan lainnya. Slogan demi masyarakat dan bangsa tidak lebih dari alat untuk merengkuh kekuasaan dan kekayaan. Dan di agama dan masyarakat, bagaikan ikan dan air yang saya sebutkan tadi adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya lahir dan berkembang hampir bersamaan. Agama yang pada dasarnya adalah bangunan nilai-nilai yang dilandasi atau bersumber pada satu kepercayaan supernatural itu, kemudian menjadi norma-norma, adalah sumber kelahiran suatu masyarakat, sebab norma-norma sebagai ketentuan tentang apa yang dilarang dan yang diperbolehkan untuk dilakukan adalah pedoman perilaku orang seorang atau masyarakat. Tetapi dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, tentulah harus memiliki sikap dan mental multikulturalisme, karena dalam kehidupan kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah selalu berdampingan dengan perbedaan sekitar kita, agar tidak tercipta suatu perpecahan dalam perbedaan agama, ras, suku, maupun paham atau pemikiran. Kaum muslim yang baik adalah kaum muslim yang mau menghargai perbedaan yang ada pada saudaranya. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.